Perkenalkan, nama saya Korina Haziratul Putri Alayubi dengan nomor NIM 12022000090 dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Rekayasa Industri Universitas Telkom. Di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan mengenai algoritma Kruskal untuk menentukan minimum spanning tree. Keep it watching. Oke, algoritma Kruskal. Sebelumnya, saya ingin memberi info untuk menentukan minimum spanning tree dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu dengan menggunakan algoritma prim dan yang kedua dengan menggunakan algoritma Kruskal. Namun di video kali ini, saya hanya akan membahas metode algoritma Kruskal saja. Nah, untuk menentukan minimum spanning tree dengan algoritma Kruskal, kita harus mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu, seperti yang tertulis di bawah ini. Jadi, langkah-langkah untuk menentukan minimum spanning tree dengan algoritma Kruskal, yaitu yang pertama, sisi-sisi dari graf itu harus diurutkan secara menaik berdasarkan bobot-bobotnya, dari bobot yang paling kecil sampai ke bobot yang paling besar, dengan T masih kosong. T di sini maksudnya adalah wadah atau nilai untuk menyimpan tempat untuk menyimpan nilai sementara. Lalu langkah selanjutnya, itu kita pilih sisi dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Sisi di sini kita ibaratkan menjadi UV. Lalu, tambahkan sisi-sisi tersebut ke dalam T. Ulangi langkah 2 sebanyak N-1 kali. Baik, supaya lebih paham mengenai algoritma Kruskal ini, kita langsung lanjut saja ke contoh soal. Ya, di bawah ini sudah terdapat contoh soal untuk menentukan minimum spanning tree dengan menggunakan metode algoritma Kruskal. Nah, di bawah ini sudah terdapat graf yang membentuk bangun 3 dimensi dengan simpul A, B, C, D, E, dan F. Dengan masing-masing sisi itu memiliki bobotnya masing-masing. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mengurutkan sisi-sisi ini dari yang sisi paling kecil, maksudnya memiliki bobot paling kecil sampai ke sisi yang memiliki bobot paling besar. Kita dapat mengurutkannya dengan menggunakan tabel seperti di bawah ini. Yang pertama, kita harus menentukan dulu sisi yang memiliki bobot paling kecil. Di antara semuanya, sisi yang memiliki bobot paling kecil adalah sisi A dan F, yaitu memiliki bobot 10. Nah, kita tulis pada tabel itu A dan F dengan bobot 10. Lalu kita lanjutkan ke sisi yang memiliki bobot paling kecil kedua, yaitu di antara semuanya, ini ada C dan D, CD dengan bobot 15. Kita tulis CD dengan bobot 15, lalu dilanjutkan lagi dengan yang ketiga, urutan ketiga, yaitu ada BC dengan bobot 20. Kita tulis BC dengan bobot 20. Lalu selanjutnya ada sisi CF dengan bobot 25 di urutan yang keempat. CF dengan bobot 25. Lalu selanjutnya ada sisi AB dengan nilai bobot 30. Lalu selanjutnya ada sisi CE dengan bobot 35. Dan selanjutnya ada sisi EF dengan bobot 40. Sisi AE dengan bobot 45. Sisi DF dengan bobot 50. Dan sisi DE dengan bobot 55. Kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Ya, langkah selanjutnya kita harus membentuk sisi-sisi yang terdapat pada tabel di bawah ini menjadi suatu spanning tree dari sisi yang memiliki nilai bobot terkecil sampai ke bobot yang terbesar. Dengan catatan, sisi-sisi tersebut tidak boleh membentuk suatu sirkuit, karena nantinya bukan menjadi spanning tree, tapi menjadi graf. Oke, kita lanjutkan saja dengan sisi yang paling kecil, yaitu sisi AF dengan bobot 10. Kita membentuk sisinya dulu.
Baik, kita sudah gambarkan sisi AF dengan bobot 10 seperti gambar di bawah ini. Lalu kita lanjutkan dengan sisi yang kedua dengan nilai bobot yang paling kecil, yang paling kedua dengan bobot 15, yaitu sisi CD. Baik, untuk yang langkah kedua itu kita tuliskan terlebih dahulu sisi AF dengan bobot 10 dilanjutkan dengan sisi CD dengan nilai 15. Jadi kayak seperti ini. Lalu yang ketiga kita lanjutkan dengan sisi BC dengan nilai 20. Lalu selanjutnya kita gambarkan sisi BC seperti ini dengan bobot nilai 20. Seperti persis seperti yang ada di gambar yang sebelumnya. Dengan sebelumnya kita menggambarkan dulu sisi-sisi AF, CD, baru kita gambarkan BC. Langkah selanjutnya juga seperti itu. Kita lanjutkan dengan langkah yang keempat, yaitu dengan menuliskan sisi CF. Setelah kita gambar sisi CF dan kita gabungkan dengan sisi-sisi yang lain yang sudah terbentuk sebelumnya di langkah yang ketiga ini, jadi bentuknya adalah seperti ini. Seperti biasa tadi kita gambarkan dulu sisi AF, lalu BC dan CD, lalu kita tambahkan dengan sisi CF. Dengan di sini adalah bobot nilainya 25. Kita lanjutkan yaitu dengan sisi selanjutnya. Di sini setelah CF itu ada sisi AB dengan bobot 30. Tetapi jika kita gambarkan sisi AB kita gabungkan sisi AB dengan sisi-sisi yang lainnya, maka itu tidak boleh, karena sisi AB, jika kita gambarkan sisi AB ini, nanti dia akan membentuk suatu sirkuit. Jadi kita langsung lanjut ke sisi yang berikutnya, yaitu sisi CE dengan bobot nilai 35. Ya, bentuk yang selanjutnya setelah ditambahkan sisi CE ke gabungan langkah keempat ini adalah seperti gambar di bawah ini. Lalu kita lanjutkan lagi dengan menambahkan sisi yang lainnya, yaitu sisi EF dengan nilai 40. Tapi di sini diingatkan kita tidak boleh menambahkan sisi EF, karena jika kita menambahkan sisi EF nanti akan membentuk suatu sirkuit dari CE dan F. Begitu pula dengan AE, jika kita menambahkan sisi AE ke dalam gambar ini, maka dia nanti akan membentuk suatu sirkuit. Begitu pula dengan DF, nanti dia juga akan membentuk suatu sirkuit jika kita tambahkan ke dalam pohon ini. Dan juga untuk sisi DE, nanti dia juga akan membentuk suatu sirkuit. Jadi bentuk akhirnya dari minimum spanning tree adalah seperti gambar di bawah ini. Baik, saya pikir cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini mengenai algoritma Kruskal untuk menentukan minimum spanning tree. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti, dan saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ataupun kesalahan dalam pemilihan kata dan kesalahan lainnya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.